Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini, tanggalnya adalah 13 November 2021. Saya akan membahas saham untuk besok, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kemarin yang hari Kamis ya, IHSG-nya ngebentuk new high di 6704. Dan hari Jumat kemarin, teman-teman bisa ngelihat bahwa IHSG-nya masih menembus high-nya lagi di 6714. Namun demikian akhirnya IHSG melemah karena closing-nya adalah lebih rendah dari candle sebelumnya dan juga ternyata di candle sehari sebelumnya atau hari Rebo, candle hari Rebo dia juga closing-nya adalah di sekitaran low-nya di candle 2 hari bursa yang sebelum kemarin atau sekitar hari Rebo ya teman-teman. Jadi di bawah hari Kamis, di bawah hari Rebo. Ini berarti tentu ini adalah kondisi yang sangat menarik. Kenapa? Karena di video sebelumnya saya sampaikan adalah beberapa saham koreksinya masih sangat terbatas di 23 sampai 38 retracement, sehingga teman-teman yang sudah take profit tidak terlalu berani untuk positioning, atau misalkan positioning itu juga tentu nggak berani banyak seperti itu. Dan kondisi saya sendiri juga kemarin sudah take profit ya beberapa saham teman-teman, seperti Bukalapak sudah akhirnya karena kondisinya nggak kuat di resistan. Kemudian EMTK juga nanti akan saya bahas, dia kondisinya juga turun. Terus kemudian Unilever juga saya take profit ya teman-teman di titik berapa gitu. Memang saat ini kalau nggak take profit rasanya kok gimana gitu, karena ya alasan-alasan IHSG sedang berada di puncak, sedang berada di resist, tetapi saham-saham kenaikannya bareng. Yang ditakutkan adalah naik bareng, memang IHSG-nya masih naik lagi, tetapi nanti kalau misalkan turunnya juga bareng, tentu IHSG akan turun. Dan sepertinya lebih menarik untuk kita lepas barang dulu, baru kemudian kita akan beli di bawah. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group dengan menggunakan logo MS Trade. Tapi sebenarnya itu palsu karena mereka menawarkan titip dana trading yang saya nggak tahu alokasinya kemana, yang sangat tidak masuk akal. Maksud titip dana 2 juta menjadi 8 juta. Teman-teman harus menggunakan akal sehat, berpikir secara nalar. Apa mungkin investasi seperti itu? Sedang trading saham pun tidak begitu mudah juga ya teman-teman. Tentu teman-teman harus menyadari bahwa mempelajari skill dalam trading lebih penting daripada teman-teman mendapatkan keuntungan secara instan dengan titip dana trading pada orang-orang yang tidak jelas seperti itu. Demikian juga teman-teman mesti berhati-hati ya. Di channel YouTube saya ada yang komentar, dan juga ternyata dalam komentar itu mereka secara terselubung menawarkan titip dana trading seperti itu. Baik teman-teman, di sini bahasanya ya, IHSG setelah 2 hari tembus new high-nya akhirnya melemah. Kita akan cek langsung ke chartnya. Ini adalah chart dari IHSG, teman-teman bisa ngelihat kalau sebelumnya closing dari IHSG di hari Kamis ya teman-teman, itu adalah di 6704. Maksud saya high-nya di 6704, walaupun closing-nya dia di sekitar 6690. Nah, untuk hari Jumat kemarin teman-teman, high-nya IHSG tercetak lagi rekor yang baru di 6714. Nah, 2 hari sudah tembus high-nya, dan setelahnya dia closing-nya turun. Closing-nya turun di sini, yaitu di bawah low candle yang hari Kamis, dan juga di bawah, atau kayaknya tepat atau ya tepat, saya anggap tepat seperti itu, di candle yang hari Rabu teman-teman di sini ya. Jadi kalau ngelihat seperti ini, maka supportnya dari IHSG, support candlenya itu ada di kisaran antara ini teman-teman, sekitar 6.634, 6.630-an lah, sekitar itu ya. Sekitar itu adalah supportnya dari IHSG. Nah, kondisi ini mungkin menarik teman-teman ya, karena kemarin yang saya sampaikan bahwa kenaikannya bareng-bareng ini sangat nggak menarik. Kenapa? Nanti kalau turun juga bareng, dan ini akan berefek ke IHSG. Nah,
kondisi seperti apa sih yang membuat IHSG sampai closingnya cukup dalam candlenya seperti ini? Kita akan tengok dulu ke saham-saham ini ya, pendukung indeks. Nah, kalau di sini teman-teman ngelihat ya, ini di sini kan mostly ini sebagian besar ini dari sekitar 19 saham pendukung market cap ini yang hijau, hanya ICBB kecil saja, kemudian United Tractor kecil saja. Zuti dia hijau, tetapi beberapa saham batubara saya lihat tidak bergerak ya teman-teman. Ini kita tengok ke bawah. Bukalapak juga nggak naik, kemudian Gudang Garam TBIG ini kecil-kecil saja pendorongnya. Kalau yang sehari sebelumnya kenaikan itu kan didorong oleh Gudang Garam, HMSP dan juga oleh Unilever ya, seperti itu. Kalau yang saat ini saya nggak ngelihatnya, hanya bank saja teman-teman, tapi ini kan porsinya kecil karena dia di urutan 44 dan porsinya hanya weight-nya hanya sekitar 0,44% ya teman-teman. Beda kalau misalkan kenaikan didorong oleh 10 besar saham pendorong bursa ini teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah saham-saham pembentuk indeks sehingga indeksnya bisa closing seperti yang saat ini seperti itu. Nah, kita akan tengok ke masing-masing sektor ya, masing-masing sektor apakah ada peluang gitu loh. Apakah ada peluang yang memang banyak dinanti oleh teman-teman ya, karena kondisi kemarin-kemarin dengan koreksi yang nggak begitu dalam ini mau positioning juga takut seperti itu. Nah, apakah sekarang peluang itu terbuka? Mari kita akan tengok langsung ke saham-saham dari masing-masing sektor teman-teman. Oke teman-teman, saya langsung ke sektor finance ya. Untuk BNI, teman-teman bisa ngelihat bahwa BNI akhirnya turun ya teman-teman. Kalau kita ngelihat dia adalah, ini saya hapus dulu yang ini satunya. Kalau kita lihat dia tembus dari support pertama di 23 atau di 6.974, 6.000 di 7.000 lah seperti itu. Low sebelumnya yang menjadi support adalah di 6.750. Jadi teman-teman perhatikan untuk BNI di 6.750. 6.750 dan juga di 38 retracement di 6.625 ya. Nah, kemudian untuk Bank Mandiri, teman-teman juga bisa ngelihat Bank Mandiri tembus support pertama pun belum ya, dia masih di area kuning itu. Jadi perhatikan di support pertamanya di 7.000-an. Kemudian untuk BRI memang dia cukup lama bertahan di support pertamanya. Tidak jebol teman-teman, walaupun sudah dites sekitar 2 minggu nggak jebol, tapi seandainya misalkan marketnya nggak bagus, apakah akan ke 38? Nah teman-teman, untuk BBN ini teman-teman, saya rasa memang harganya kemarin-kemarin tuh cukup lama ya, sekitar seminggu dijaga di sekitar 7.000. Jadi sebenarnya barang siapa yang dapat di kisaran 6.750 itu cukup spesial harganya. Nah, dengan ngelihat pergerakan candle kemarin yang cukup percaya diri turun di BN ini, apakah akan menguji ke 38? Kita akan tengok ya teman-teman dalam beberapa hari ke depan. Demikian pula untuk Mandiri, perhatikan support pertamanya kan belum jebol. Kemudian apalagi BRI ini belum ya teman-teman, sama sekali belum. Untuk BBTN dia kan bener-bener hanya dites saja ya di bawah 323-nya. Karena dia selama tren naik ini koreksinya hanya sampai di 0 sampai 23 saja. Nah, BBCA yang menarik teman-teman. Ini beberapa saham yang kemarin menjadi catatan khusus saya kalau misalkan dia turun lebih dalam. Ini adalah saya catat juga teman-teman di sini ya. Adalah BBNI, teman-teman perhatikan BBNI, kemudian BBCA ya. BBCA boleh diperhatikan, BBNI juga. Itu karena ini candlenya untuk BBCA ini terutama dia turunnya adalah percaya diri atau red marubozu seperti itu. Oke, kemudian untuk Bank Danamon ini secara bentuk nggak menarik karena dia low and low ya, menuju rendahnya dan semakin menuju rendahnya ini adalah supportnya dia cenderung lebih dalam lagi. Maksud saya harganya cenderung lebih rendah lagi sehingga ini juga Fibo ini juga belum bisa saya gunakan. Dia masih mencari support yang ada di bawahnya. Kemudian untuk agro ini
nggak boleh dibilang nggak ada pergerakan sama sekali. Breeze juga nggak ada pergerakan sama sekali. Untuk BTPS ya dia masih ketemu resistan sekitar 3.000 bursa yang lalu, tapi nggak kuat ya turun teman. Kalau misalkan nih dalam tren kecilnya dari BTPS ini teman-teman mau mencari, misalkan teman-teman tertarik di BTPS mau mencari titik mana sih dia koreksi. Ya sebenarnya jelas sekali kalau dari tren panjangnya itu 23 ini adalah support. 23 ini adalah support ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman dari tren panjang, tren kecilnya ini teman-teman mau bagi lagi bisa. Jadi karena prinsip dari Fibonacci itu teman-teman bisa menggunakan big trend dan juga medium trendnya. Nah di sini kita bisa pecah di sini. Kita boleh pecah di sini. Kita akan cari ininya ya teman-teman. Cari koreksinya bisa. Nah seperti ini. Jadi saat ini untuk BTPS seperti ini dia di supportnya ada di 3970, kemudian 3900 ya. Terus kemudian untuk BNGA nih masih bertahan di support 38 retracement-nya ya, 38 retracement-nya. Supportnya dari ini teman-teman, ini awal tren, akhir tren. Dia terkoreksinya di 38 ya. Ini sekarang di support kedua BBKP. Nah, BBKP yang kemarin breakdown ya. Terus nah ini BBKP kan kalau nggak salah sebelumnya sempat cek dulu ARB ya. Ya, BBKP udah ARB berapa hari tuh? 1, 2, 3 hari. Prinsip saya dalam trading itu adalah ketika ada satu saham yang ditekan terus, teman-teman, saham-saham ARB yang ditekan terus, teman-teman pantau saja karena suatu saat pasti akan ada technical rebound. Dan ini terjadi juga di BBKP. Saya kemarin nggak bisa mantau, kebetulan saya nggak bisa mantau, tapi biasanya kalau ada barang yang ditekan terus, itu saya akan memantau apakah ada technical rebound. Nah, ini terjadi juga ya teman-teman, pernah terjadi juga di BNBA teman-teman. BNBA itu kan dia dulu pernah turun terus, nah seperti ini. Nah di bagian kiri ini kan dia sempat turun terus nih, tapi ini memang agak riskan karena kenaikan dia tanpa konsolidasi sama sekali, jadi sehingga ketika turun langsung seperti ini. Ini ada technical rebound, walaupun ini sangat riskan sekali teman-teman. Saya hanya mencontohkan bahwa ini ada technical rebound, tapi mesti harus berhati-hati karena ini tinggi sekali kenaikannya. Terus kemudian bisa juga teman-teman cek di BBHI. BBHI ini dia pernah turun dalam. Nah ini teman-teman bisa ngelihat ini. BBHI ini pernah turun dalam ini pada saat right issue kayaknya di sekitar 48 ya, 46 sampai berapa ya? Sampai 18 kalau nggak salah. Ini ada rebound juga ya teman-teman, walaupun kemudian turun ya. Intinya saya sampaikan di sini adalah ketika ada barang yang terkoreksi terus menerus, ARB terus menerus, sedang barang itu juga termasuk sebenarnya saham yang liquid, teman-teman perhatikan saja. Biasanya bisa ada pantulan-pantulan seperti itu. Kemudian saya akan coba cek untuk saham Bank Mini, teman-teman. Ini sekilas saja ya, karena sebagian udah saya bahas tadi. Ini nggak ada yang menarik, baca nggak ada yang menarik. Saya akan scan aja BNBA ya. BNBA kan kemarin, BNBA memang barang ini silakan dipantau karena pergerakannya memang outstanding ya. Pergerakannya memang cukup menarik seperti itu. Kemarin kan sempat 2 hari naik terus retracementnya sampai 38 saja, baru kemudian naik lagi, ngetes resistan 23 dan candle terakhir atau hari Jumat dia naik lagi seperti itu. BGTG ini saya ada 2 posisi harga 200-an. Saya sudah take profit ya teman-teman, karena memang kondisi saat ini saya selalu rutin untuk take profit. Dan ada satu lagi posisi BGTG tapi masih saya pegang, masih separuh ya. Tapi prinsip saya karena dalam tren naiknya ini memang dia koreksi yang pertama wajar karena mungkin di area hijau itu banyak orang yang sangkut sehingga dia akan keluar dulu. Ketika dia akan mengguyur tentu akan terjadi perlawanan antara buyer dan seller seperti itu. Nah, kalau misalkan kenaikan sekali dilawan terus selesai ya, kemungkinan memang buyernya kalah, tetapi dilihat di sini dulu. Di dalam kenaikan itu apakah terjadi pertarungan sengit antara buyer dan seller? Kalau misalkan buyernya cukup kuat melawan dan sellernya sudah mulai berkurang, bisa jadi dia akan naik lagi.
Makanya kenapa saya masih ada separuh barang di BGTG seperti itu. Oke, kemudian sekilas saja BAPP nggak ada ini. Arto ya, Arto memang barang ini cukup menarik untuk dipantau, untuk menarik. Kalau teman-teman bisa awal ininya pergerakannya. Ini barang kemarin sempat konsol breakout, namun demikian dia ketemu resistan teman-teman. Dia nurut sekali ketemu resistan dan kembali lagi turun. Nah turunnya sekarang adalah dia di 50% trennya dan juga dia ada di support nih garis yang saya bikin ini ya teman-teman. Kemudian untuk BBKP sudah saya bahas tadi. Bank, nah ini bank boleh diperhatikan teman-teman karena dia ada upaya percobaan naik dari dasar ya. Ada upaya percobaan naik dari dasar, teman-teman bisa ngelihat bahwa dia sudah berhasil ngebreak atau breakout dari area konsolidasi yang pertama yang saya bikin ini. Ini bagus ya, dia udah berhasil di atas 23,6 retracement. Oke, kemudian BBAI ini barang kan setiap habis breakout dia konsolidasi dan ini sudah konsolidasi ke 5 harian ya teman-teman. Pantau apakah akan terjadi breakout. BBYP juga cukup menarik ya teman-teman. Silakan dianalisa lebih detail lagi. Di sini BBKP ini sedang trennya dia masih lanjut ya sebenarnya teman-teman, masih bertahan di atas 50% dari tren turunnya. Oke, saya akan sekilas dulu bahas ini. Dinar enggak, BPTN sudah, BJTM enggak ada yang spesial, BJBR enggak ada yang spesial. Oke, saya akan lanjutkan ke saham berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah Astra International. Dia masih berada di antara resistan 61,8 di 6.200 dan juga dia masih di atas supportnya 6.137. Nggak ada yang spesial tapi dia konsolidasi setelah break. Kemudian untuk ACES teman-teman ya, dia setelah naik ini terkoreksi dan kembali ke support lagi teman-teman. Nah ini supportnya ada 38 nih, sudah di tembus ya teman-teman. Jadi untuk target ini dia ada target ke 1350 teman-teman, karena dia tidak kuat di 38 retracement closingnya. Ya memang kondisi sekarang ini mau nggak mau memang kita nggak bisa memenuhi mindset kita dengan anggapan bahwa saham akan naik terus. Jadi lupakanlah yang namanya Anda beli saham terus Anda yakin akan naik terus dengan membuat asumsi bahwa saham itu akan naik. Tetapi janganlah membuat asumsi memenuhi pikiran Anda dengan satu keyakinan mutlak bahwa saham akan naik. Enggak. Teman-teman mesti ngelihat kalau memang marketnya, candlenya memberi informasi kepada Anda bahwa candlenya adalah candle orang jualan, sebaiknya teman-teman take profit. Ini juga terjadi di Unilever walaupun dia masih hari pertama teman-teman, tapi saya sayang sekali kalau nggak take profit. Akhirnya saya take profit. Ya pegang sehari, take profit nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan saya masih ada, nggak semuanya sih teman-teman, ada separuh yang saya pegang di Unilever, tapi minimal separuh sudah saya amankan untuk ininya. Kemudian untuk Indofood ya teman-teman, ini sebenarnya sinyalnya masih bagus ya teman-teman. Dia turning, sudah ada percobaan naik. Ya ini kayaknya mencari momentum yang tepat untuk naik ya teman-teman. Seperti Indofood, seperti Unilever kemarin sebenarnya momentumnya bagus, tapi harinya Jumat juga mungkin orang-orang jadi malas positioning. Selain itu juga ISG-nya berada di resistan. Nah, ICBB yang saya sampaikan kemarin tolong dipantau karena ini trigger awal di sektor consumer ya. Setelah naik kemudian dia sempat ngetes support nih hari Jumat kemarin, sinyalnya bagus. Jadi menurut saya sih untuk sektor consumer, Unilever, Indofood, dan ICBB menurut saya pribadi masih bagus teman-teman ya. Oke, silakan dipantau. Saya juga akan memantau teman-teman dan kebetulan juga ada cash. Jadi saya akan siap-siap nadah kalau saham-saham bagus ini akan turun. Kemudian untuk sektor energi, Medco, saya bilang nih masih ketemu resistan yang pertama, masih belum kemana-mana. Elsa juga akhirnya kembali lagi. Nggak ada yang menarik. Nah, Akra teman-teman, Akra ini yang saya sampaikan kemarin ya. Dalam tren turun, dia sampai support di bawah, kemudian dia retracement naik ke atas. Ini oke sekali. Sampai 50 teman-teman mesti berhati-hati karena 50 itu titik penting. Kalau nggak kuat banyak orang take profit di situ dan akhirnya memang take profit seperti itu. Nah, kalau seperti ini
simple aja sih kalau misalkan dia ini koreksinya kita bisa tarik dalam tren ini. Tren yang kecil ini. Ya, saya kasih warna merah teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa membreakdown, membuat cluster-cluster tren seperti itu. Ini seperti ini. Jadi saat ini dia terkoreksi ke 38, di bawah 38 untuk Akra. Jadi Akra ini ada target ke 4260. Jadi Akra ada target di 4260 ya teman-teman. 4260 saya hapus yang targetnya. Jadi ada target di 4250 tepat di Fibonacci resistan sebelumnya. Kemudian untuk perusahaan gas ya saya hanya bisa bilang bahwa ini barang masih konsol area yang biru itu. Yang hijau ya maksud saya. Kemudian untuk sektor sawit teman-teman, sektor sawit ini kok sepertinya agak susah terkoreksi ya. Astra Agrolestari closingnya kemarin hanya sampai di batas di garis yang hijau, itu adalah resistan candle sebelumnya. Jadi di sini kan ada resistan menjadi support ya di sini. Walaupun sebenarnya low-nya adalah sempat menyentuh di 23. Ini memang sektor yang lagi hot teman-teman untuk sawit ya. Kalau nggak salah harga minyak goreng naik ya teman-teman. Iyalah harga sawitnya juga naik ya. Kemudian LSIP. Nah, LSIP ini dia terkoreksi yang ini dia supportnya ada di 38 teman-teman, 1325 karena closing candle-nya lebih rendah ya. Kemudian untuk SIM juga sama, teman-teman perhatikan support di bawahnya aja di 475 atau di 38 retracement. SSMS dia masih belum terkoreksi teman, masih bertahan di area 23. BWPT dia masih di 50-an. Oke, kemudian untuk ini ya teman-teman, sektor coal untuk Harum. Harum ya teman-teman, dia dalam tren turun ini naik juga sampai 50, ada take profit juga. Nah teman-teman nih, ini pentingnya teman-teman memahami tren turun ya, terus kemudian naik di dalam tren naik ini kan resistannya ini yang dia di kanan nih 23, 38, 50. Nah 50 ini penting sekali teman-teman perhatikan, karena kalau dia turun dari situ ada yang take profit seperti ini, itu sudah satu hafalan yang umum bagi trader-trader yang menggunakan Fibonacci ya. Oke, kemudian untuk Adaro ini ya masih kembali lagi ke area 0 sampai 23 atau antara masih di bawah support resistan yang pertama ya teman-teman. Nah kalau ITMG itu kemarin cum dividend ya tanggal 11-an ya. Ya wajar dia turun karena memang habis cum dividend ya teman-teman. Dia berada di support. Nah perhatikan kalau misalkan jebol di 20, saya juga tertarik teman-teman untuk ITMG ini. Nah dia kan sudah tren turun nih. Jadi sementara ini Fibo ini saya hapus dulu. Saya kembali menggunakan Fibo yang ini. Ya, Fibo yang ini untuk mencari dalam tren naik ini nih, kira-kira supportnya dia di berapa. Nah, untuk Indo Tambang Raya, teman-teman. Dia kan tidak kuat di 38 nih. Dia 38 tidak kuat, dia ada target. Untuk Indo Tambang Raya ini ada target di 19.800. 19.800 ya, itu untuk Indo Tambang Raya. PTBA dia masih bertahan di atas support. Sebentar, kalau dia berada di atas, tepat di support 23 teman, atau support yang pertamanya di kisaran 2670. Kemudian untuk Indika ya dia masih di support juga. Petrosi dia terkoreksi di bawah 38 sehingga Petrosi ini ada target ke sini. Hampir kecapai kemarin ya di 2634. Untuk Doit, nah dia hari ini dia terkoreksi lagi masuk ke area support yang pertama 0 sampai 23 teman-teman ya. MBSS juga sama, akhirnya terkoreksi juga, dia berada di area support yang pertama. Nah, hanya sebenarnya United Tractor ini sebenarnya ada sinyal ya teman-teman. Kemarin ada doji dijawab dengan candlenya lebih tinggi, tapi sektor-sektor batubara secara umum nggak bergerak, jadi nggak menarik menurut saya seperti ini. Lebih baik kita pantau hari Senin aja. Ini kalau kita lihat juga dia masih belum kemana-mana ini kelihatannya. Nah ini resistannya, nah dia kan belum sampai
berhasil naik di atas 23 atau resistan pertama aja belum. Oke teman-teman, berikutnya adalah sektor konstruksi juga akhirnya terkoreksi ya. Masih terkoreksi lagi, dia berada di supportnya. Dia saat ini sebentar, ini dalam tren turun ini kemarin kan dia naik sampai di atas 50, 60, hampir 78. Sebenarnya pergerakannya bagus, tapi dia mencari support yang ada di bawahnya sekarang. Wika juga sama, makanya saya bilang kemarin, makanya saya bilang tadi di depan bahwa kondisi ini tentu akan banyak membuat orang siap-siap untuk positioning. Kenapa? Banyak yang terkoreksi teman-teman. Ya hari Senin lah kita pantau lagi. Kebetulan masih ada cash yang cukup untuk positioning ya teman-teman. Secara umum bentuk dari konstruksi sama, ADI, Wika, PTPP semuanya terkoreksi. WSKT yang saya bilang sering kan ini barang terkoreksinya lebih, maksudnya pergerakan naiknya lebih lambat dan ketika terkoreksi dia turunnya lebih dalam. Tapi kalau pilihan saya untuk konstruksi hanya di ADI, Wika, PTPP ya teman-teman. Tuh. Untuk BSDE walaupun kemarin tembus high tapi dia terkoreksi juga. Nah ini pesan penting untuk teman-teman. Apapun sahamnya ketika naik setidaknya kita take profit separuh aja teman-teman saat ini. Nah ini untuk Pakuan malah dia masih lebih bagus candlenya. Dia menuju high-nya di kisaran 545 teman-teman. Dia masih bagus sinyalnya. Untuk Asri nggak kemana-mana ini barang ya, bertahan di atas 38 retracement. Support kedua. Ini juga candle dari SM merah juga jelek teman-teman ya. Sempat ke 1000. Closingnya di 960. Jadi turun. Pun demikian untuk sektor telekomunikasi. Telkom ini adalah turun lebih dalam. Sejak berapa? Sejak dia sampai puncaknya di 21 Oktober. Jadi supportnya di Telkom di 3550. Indosat, kalau Indosat nih nggak kemana-mana dia, bertahan di 38 retracement. XL dia masih juga bertahan di area yang sama. Ini kalau misalkan dia closing nggak kuat di bawah 23, masuk ke area hijau itu adalah area supportnya. Untuk friend dia masih bertahan di 38 retracement atau resistan keduanya. Sekarang jadi support ya teman-teman. TBIG nothing spesial. Ini juga tower juga masih berada di ini area konsolidasi pertamanya. Nah, kemudian untuk sektor metal teman-teman ya, sektor metal ini malah cukup bagus ya, cukup bagus pergerakannya. Tapi saya kurang tertarik kalau saya pribadi ya, karena pergerakannya kurang luas menurut saya. Inco cukup menarik ya, pergerakannya dia hampir nge-break walaupun dia nggak begitu lebar ya. Terus kemudian Tins nggak begitu bagus. Kalau saya justru yang suka kemarin ya teman-teman, kalau suruh trading, suruh ngambil, saya ambil MDKA. Ini barang lebar. Ya kemarin dia tembus high-nya dan closing-nya nggak kuat turun, tapi nggak jauh-jauh juga dari 3450. Ini barang menarik, silakan teman-teman dipantau lebih ketat untuk menjadi prioritas barang ya. TKIM, saham kertas, ya boleh dibilang nggak kemana-mana, keduanya masih kembali mencari supportnya, tapi nggak jauh juga area konsol-konsolnya seperti itu. JSMR, sinyal yang hari Kamis bagus, hari ini dijawab bagus ya. Lebih bagus lagi, teman-teman bisa ngebaca, kalau bisa ngebaca dari candlenya ini kan dia hammer. Hammer, ya memang sebenarnya hammer ini udah pasti, udah lebih pasti konfirmasinya dan ternyata naik. Seperti itu. Ini barang juga menarik teman-teman ya, JSMR nih. Dia kemarin kan dalam ini maksudnya, dalam tren turun ini terlalu banyak Vibo, saya hapus dulu. Terlalu banyak Vibo, yang perhatikan yang biru yang kecil, dalam tren dia turun, dia retracement ketemu 23, 38, 50, hampir 61, kenaikan sebenarnya cukup kencang, tapi dia terjadi taking profit di sini dan koreksi lagi. Koreksi ketika turun sampai support lagi, akhirnya naik lagi seperti itu. Jadi sebenarnya cukup banyak peluang kalau teman-teman bisa fokus ke saham-saham teman-teman sendiri ya. Untuk saham semen, ini Indo Semen dia masih berada range sempit dari 0 sampai 23
atau masih bertahan di atas support pertamanya. SMGR sendiri, untuk SMGR dia koreksinya lebih dalam ya, dia sampai 38 retracement. Kalau misalkan jebol di 38 nih teman-teman, SMGR ada targetnya ke 9.000. Nah, untuk asa teman-teman, ini barang dalam tren turun ini, dia dalam tren turun dia sudah retrace ke atas, menembus supportnya yang pertama ya. Support pertama sini berhasil dilalui, konsolidasi sebentar, support kedua, support ketiga sekarang di 50. Nah, perhatikan teman-teman, ini udah sampai 50%, artinya kalau teman-teman positioning udah terlalu mahal ya, teman-teman harusnya positioningnya itu berada di sini. Yang hijau bawah itu, kalau sekarang ini tinggal bagi yang pegang-pegang barang di bawah silakan harus berhati-hati. Kalau ketemu 50 dia nggak kuat, biasanya akan take profit dulu, tapi kalau misalkan kuat dia akan lanjut ya. 50% atau di 3.540 itu titik penting harus teman-teman perhatikan. Kemudian kalau era ini teman-teman, era ini ya dia masih ya pergerakannya begitu-begitu aja ya teman-teman. Tidak turun dalam, tidak naik dalam ya. Seperti itu. Ini saya bahas karena ada yang minta dibahas ya. Ini dalam bentuk candle apa ini ya. Trend price channelnya seperti ini, dia cukup rapi sebenarnya. Tapi di harganya konsol, teman-teman bisa ngelihat 3 moving average-nya dia bersatu. Kemudian untuk SAME teman-teman, ini akhirnya ya pergerakannya gitu-gitu aja seperti itu ya. Jadi masih belum menarik sebelum keluar dari area hijau itu. Nah, untuk MTK saya take profit teman-teman ya. Sekali lagi, kalau teman-teman punya barang sudah cukup profit dan dia ada sinyal-sinyal candle seperti ini. Jadi candle-candle doji spinning seperti itu. Seperti gangsingan, bentuknya seperti gangsing. Itu butuh konfirmasi dan jelas konfirmasinya adalah turun. Jadi saya udah jual di kisaran 2000 berapa ya. Lumayan saya take profit dulu. Enggak bisa maksimal, tapi saya selalu berpikir kalau closingnya udah separuh dari candle hariannya, range harian, saya akan keluar. Dan itu saya take profit di tanggal 10-an. Karena itu ada spinning di top, di atas. Saya keluar dulu. MPPA. Kemudian untuk MPPA ini mencari supportnya. Ini hati-hati kalau tembus ya teman-teman. Tembus di bawah ini. Kalau enggak ya mantul ke atas. Ada potensi double bottom. Target di kisaran 800. Dia masih nggak menarik juga, tapi candle terakhirnya ini adalah mantul di MA 200-nya. LPPF ini yang barang ini masih laju terus, masih naik terus. Dia sebenarnya dia itu mencapai target demi target. Kemudian kalau misalkan teman-teman tertarik, mau tarik Fibo-nya, boleh. Kita coba tarik Fibo-nya dulu. Kalau misalkan dari tren, kita ambil dari tren ini aja ya teman-teman, yang di 29. Di 29 tuh yang di sini. Nah, ini support dia yang pertama itu ada di 3915, yaitu perhatikan itu aja. Karena sebelumnya terkoreksinya di situ juga dia. Kemudian MLPT, saya skip aja, nggak ada yang menarik. MTDL. Nah, MTDL ini cukup menarik ya teman-teman ya. Silakan dicatat, dia terkoreksi sampai 38. 38 ini cukup kuat dia karena beberapa kali dia nggak kuat, beberapa kali dia mantul dari situ. Tetapi kalau seandainya 38 jebol, saya akan coba antri di 3000. Saham-saham ayam, Cepin nggak ada yang menarik, dia tembus supportnya. Juga nggak ada yang menarik. Kalau nggak ada yang menarik, saya bilang nggak ada yang menarik aja teman-teman ya. Seperti itu. Ini Farmasi, KF, INAF nggak ada yang menarik, IRA, Viva nggak ada yang menarik. KLBF, nah KLBF ini masih agak menarik ya karena dia dalam tren naik ini terkoreksi hanya sampai 23. PRDA ini cukup menarik juga bagi teman-teman yang ini, dia ada percobaan ngebreak dari resistan candle kemarin, tapi closing turun lagi. Teman-teman perhatikan supportnya dia masih kembali ke 72. Kemudian untuk silo dia juga sempat naik teman-teman ya. Nah, apakah ini karena pengaruh apa ya, beberapa angka COVID kan sempat di beberapa kota sempat ada tambah ya teman-teman. Silakan dipantau sendiri teman-teman sambil perhatikan. Oke, seperti itu.
Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini, yaitu IHSG setelah 2 hari berhasil menembus record barunya ya. Kalau yang hari Kamis kemarin koreksinya nggak begitu dalam, Jumatnya beberapa saham mulai terkoreksi lebih dalam. Nah, mari saatnya kita pantau hari Senin. Sepertinya ada banyak yang menarik dan mumpung ada cash juga teman-teman. Tetapi saran saya sih dengan kondisi IHSG yang berada di puncak seperti ini, teman-teman perhatikan candlenya kalau mulai ada pelemahan di kisaran 50% dari kenaikannya, silahkan untuk take profit sebagian. Seperti itu. Oke, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.